Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman, Halo teman-teman. selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Yap. Hari ini memang sengaja mau mengeluarkan episode yang ya cukup spesial ya. Di hari yang memang gak semua orang merayakan sih. Kita juga gak ngerayain gimana-gimana banget ya. Yaitu hari Valentine. Hari Valentine. Gitu. Bulan kasih sayang cenah. Cenah ya. Harapannya sih bukan bulan ini doang ya, bulan kasih sayang. Bulan-bulan berikutnya pun bulan kasih sayang ya. Nah ya gitu. Nah ngomong-ngomong soal Valentine nih Pi, kan kalau sebelum-sebelumnya kita udah pernah tuh teman-teman bahas episode soal pacaran, mungkin bisa dilihat. Tapi kalau didengar lagi, maksudnya kalau di hari ini mungkin mau bahas tentang ini kali ya, pernikahan ya. Pernikahan dan pernikahan terutama di tahun-tahun pertama. Konteks kita lah. Little years. Dan Valentine ini yang adalah kita nggak bisa merayakan Valentine seperti waktu kita pacaran atau dengan date atau apa, karena lagi dalam kondisi yang sekarang di tahun-tahun awal menikah ini gitu. Nah ada yang bilang nih Pi, katanya date night pada saat menikah itu penting, krusial, iya benar-benar itu. Itu kayak kalau dilihat di sosial media atau kayak marriage counselor atau apa gitu sering dibilang kayak date your spouse gitu. Date di sini tuh dalam arti kita harus definisi ini. Date di sini tuh dalam arti yang benar-benar fine dining, yang pergi ke restoran khusus gitu ya. Yang makan pakai. Ya kita juga nggak pernah sih ya, jadi nggak tahu ya. Pakai baju bagus gitu. Iya, pakai baju bagus pergi berdua atau ya date lah berdua gitu, pergi keluar rumah ya. Bukan yang di rumah. Tapi kayaknya itu 1 dari 1 juta orang yang melakukan kayak gitu ya. Enggak, percayalah di luar sana banyak. Jangan gara-gara kita jarang terus kita mengeneralisir jadi enggak. Gitu. Banyak kayak gitu-gitu. Banyak. Makanya kan itu jadi kayak di picture sama ibu-ibu seperti aku bahwa kayaknya harus kayak gitu deh supaya pernikahan tuh bahagia lagi gitu. Maksudnya bahagia selalu. Oh gitu ya. Iya gitu. Itu aku baru tahu. Oh iya. Nah iya, jadi kesannya maksudnya yang ditangkap adalah maksudnya untuk harus ada date night itu supaya pernikahan itu tetap bahagia, tetap bisa berjalan baik dan sustain gitu. Harus ada si date night itu. How to do-nya harus plek-plek kayak gitu iya, yang kayak gitu, dengan catatan yang tadi ya date night-nya tuh bener-bener yang pergi keluar berdua doang, gitu. Nah kalau menurut kamu, padahal di konteks langsung aja nih ya, susah Bu. Gimana sih kita mau kayak gitu, anak-anak suruh si Fras sama jaga rumah ya, bapak mau date night gitu sama mama. Ini aja cari waktu buat podcast susahnya minta ampun. Harus nungguin mereka tidur dulu. Iya ya, susah ya. Susah lah mah. Itu apa ya? Itu seperti kayak standar yang memang diciptakan oleh dunia untuk menyusah-susahkan diri sih. Dan kalau misalnya kita ngikutin semua apa yang dunia bilang ya, ya konsep itu bilang, ya amburadul hidup kita pasti. Karena kita kan tren sekarang apa, aku ikutin cara dia kayak gini, nanti tren berikutnya apa dan lain sebagainya. Aku pikir itu bukan dan inti dari pernikahan sih bukan itu sih. Iya sih. Apalagi mungkin kalau ngeliat kita kayak gini, tadi kamu sempat bilang kita nggak ada ART, nggak ada helpers, nggak ada keluarga yang bisa dititipin. Adikku bisa sih, tapi kan sesekali doang juga kan si Bora. Tugas dia di Jakarta kan bukan buat anak-anak. Iya benar juga. Kemudian juga kalau teman-teman yang lagi sekolah kayak teman-teman yang PPDS tuh kan, ya ampun aku ngeliat mereka kasihan. Maksudku kalau dipaksakan dengan harus date night ini dalam kondisi mereka yang lagi PPDS, ya kan kayaknya juga nyusahin diri juga ya. Apalagi besoknya ada preskes, ngajak-ngajak misalnya suaminya ya. Harus arrange gitu ya. Tahu diri kamu. Iya kan susah. Atau yang karena kondisi misalnya harus long distance marriage, ya kan, suaminya di mana, istrinya di mana, karena pekerjaan yang nggak bisa diatur atau gimana, nggak bisa disesuaikan sama kondisi ideal kita kan, ya gimana ya, maksudnya ada kondisi-kondisi tertentu yang mana susah gitu untuk bisa membuat date night itu ada
kayak gitu kan. Nah terus gimana dong kalau nggak ada date night sama sekali gitu, once in a while, masa pernikahannya langsung runtuh? Ya kan. syukur pada Allah. Ya ada harapan selalu ya. Ada harapan dalam Injil. Bahwa kita lihat di creation, memang Allah menciptakan sebuah institusi yang satu-satunya kayaknya ya, yang indah, pernikahan sih. Yang begitu detail dijelaskan dan begitu, bahkan konsep cerita penebusan pun dalam ranah pernikahan analoginya. Dan aku pikir kalau kita mau mencari kerangka berpikir yang pakem dan yang satu-satunya bisa diandalkan dengan perubahan zaman yang lalu, masa kini dan akan datang, itu adalah Injil sih. Dan tidak akan pernah berubah, sekalipun mungkin konsep-konsep dunia ini cara berpacaran harus AEO gitu, tapi Injil tetap bertahan. Dan aku pikir ketika kita melihat kepada Injil, apalagi di kitab Kejadian udah dijelaskan pertama-tama bahwa Allah sendiri yang merancang bahwa laki-laki itu nggak indah, nggak baik kalau seorang diri, satu-satunya loh yang nggak baik dibilang Tuhan ya. Soalnya di hasil penciptaan sebelumnya setiap kali selesai itu Tuhan pasti bilang baik gitu ya. Tapi pas sudah jadi manusia dilihat-lihat lagi, oh nggak baik ya kalau dia seorang diri. Ya udah, aku akan jadikan penolong baginya. Itu hadirlah si Hawa kan. Dan Tuhan ciptakan Hawa itu bukan untuk kesenangannya si Adam sebenarnya. Karena si Adam nggak tahu sebenarnya dirinya dalam state yang baik atau nggak baik. Sebenarnya dia happy aja, enjoy dengan menikmati semua ciptaan, ada relasi dengan hewan-hewan, memberikan nama dan lain sebagainya. Sampai Allah sendiri, dari pihak Allah sendiri yang mengatakan harus ada nih kayaknya penolong. Nah jadi kalau kita melihat pernikahan di dalam Injil, bahwa Allah lah yang harusnya disenangkan dan menginisiasi dan harus disenangkan. Maksudnya kita harus punya konsep kayak begitu juga. Punya gitu konsep yang begitu, bahwa waktu aku menikahi kamu bukan supaya aku senang, atau kamu menikahi aku supaya kamu senang, tapi supaya Allah yang senang. Ya benar-benar setuju sih. Cuman yang tadi itu ya kayak gara-gara lagi-lagi jatuh dalam dosa. Ya kan, jadinya konsep tentang pernikahan itu akhirnya bercampur aduk dengan apa yang ada di sekitar kita kan, paham-paham yang dikasih ke kita. Ya nggak sih, kayak kalau misalnya sering nonton film-film Disney, fairy tale gitu, pasti anggapan kita tentang pernikahan ya pasti happily ever after lah, ya nggak sih. Orang menikah buat apa sih? Pasti pengen seneng ya kan. Dan gimana supaya mencapai seneng, ya date salah satunya misalnya ya kan, date night, mempertahankan physical intimacy yang ada standar-standarnya lah akhirnya dibikin gitu kan. Dan akhirnya kita jadinya menaruh hal-hal lain ya kan sebagai harapan untuk bisa mempertahankan pernikahan kita. Yang mana sebenarnya kalau kita menggantungkan diri kepada hal-hal tersebut, ujungnya kamu tadi bilang sih amburadul, maksudnya kacau. Ya kan? Kita sendiri nggak bakal puas ketika date nggak bisa berlangsung, kita kecewa. Atau ketika misalnya pasangan kita nggak bisa memuaskan kita secara seksual, bahkan kita kecewa ya kan, nggak bahagia, akhirnya cari yang lain. Itulah perselingkuhan mulai masuk ya kan. Kemudian ya hal yang kayak gitulah, akhirnya kita mendefine marriage berdasarkan konsep kita, dan ketika nggak tercapai gagal, akhirnya jadi hidup kita juga yang hancur gitu kan. Di artikel yang kamu kasih kemarin tuh yang tim Kalis bagus banget loh itu. Apa tuh? Yang ngomongin soal postpartum body. Si istrinya mungkin dari pihak istri merasa bahwa postpartum body itu atau tubuh setelah melahirkan itu nggak indah lagi nih di mata suami gitu. Tapi di dalam kekristenan atau dalam Injil, bahwa postpartum body itu menunjukkan bahwa ada cerita gitu di dalam tubuh si istri itu yang membuat pernikahan itu makin erat loh, makin kenceng gitu ikatannya. Karena di situ di tubuh istrinya itu dia menceritakan bahwa ini usaha istriku loh, membawa anak kami selama 9 bulan dalam kandungan, menyusuinya selama 2 tahun. Dan akhirnya itu bercerita ada, apalagi kalau misalnya anaknya sesar, luka ini dulu melahirkan si Shema gitu. Karena itu membuat ada memori-memori yang terkenang, dan itu makin membuat pernikahannya makin erat sih. Jadi kayak postpartum bodinya yang dibanding yang kayak dunia ini bilang istrinya makin gembrot, kurang cantik lagi, kurang elok dilihat, makin kendor gitu ya. Nanti akhirnya cari yang lain kayak gitu kan. Dan akhirnya ya gitu sih. Jadinya hancur-hancur juga ya sih. Iya benar sih. Dan yang tadi pemahamannya seperti tim Kalis kayak gitu kan diperoleh ketika dia udah melihat
apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di kayu salib ya kan. Kristus sendiri kan datang ke dalam dunia ini untuk menebus umatnya ya kan. Maksudnya semua pengorbanan yang dia lakukan itu kan untuk gereja, supaya si gereja ini nanti bisa menjadi pengantin wanita yang layak, yang kudus gitu. Betul. Kan di pernikahan yang kudus nanti kayak gitu. Dan kalau kita lihat, maksudnya apa yang udah Kristus lakukan tuh dia mengorbankan segala sesuatu, bahkan dirinya sendiri untuk, kalau istilahnya kan untuk rescue, apa sih, menyelamatkan, kayak gimana sih, kayak aku bayang kayak pangeran berkuda putih kayak mengambil si bride-nya yang di dalam kekangan atau dalam penjara gitu. Dia menyelamatkan si pangeran, kayak seheboh dan sedramatik itulah yang udah Kristus lakukan buat umatnya ya kan. Dan dia pun mengembalikan lagi model pernikahan yang tadinya udah Allah inisiasi tapi rusak karena dosa. Model pernikahan yang Allah maksudkan itu kembali lagi tuh gambarnya di dalam pernikahan yang sejati. Benar, dalam Kristus gitu. Dan di dalam Kristus juga kita bisa menemukan the perfection in our marriage gitu. Ya kan, karena di dalam Dia sajalah pernikahan kita ini bisa sustainable. Jadi instead of menaruh harapan kepada date night atau kepada physical intimacy atau apapun itu, taruhlah harapan kita akan pernikahan ini di dalam Kristus gitu. Karena ya hanya di dalam Dialah kan, kalau di Kolose kan disebutnya hidup kita adalah hidup yang tersembunyi ya kan, dan berarti pernikahan kita pun pernikahan yang ada di dalam Kristus. Jadi Dialah harapan kita gitu untuk bisa sustain si pernikahan ini, mempertahankan pernikahan ini gitu kan. Sauh yang teguh, betul. Nah, ibaratnya kalau pernikahan tuh kayak di laut ya, dia mengambingkan kapal kita, tapi kalau kita punya pegangan yang kekal atau pegangan yang teguh, kita nggak akan terombang-ambing sih. Betul, iya. Tengah-tengah pernikahan kita. Jadi mau orang bilang harus date night Valentine tahun ini, nanti tahun depan harus apa gitu. Afternoon night. Iya, kalau misalnya apa sih? Date afternoon. Maksudnya kalau misalnya teman-teman bisa melakukan date night itu gitu, nggak apa-apa ya nggak sih, it's okay gitu. Cuman ini ada harapan nih buat kita yang nggak bisa tuh jangan langsung desperate, tawar hati atau envy juga terhadap orang yang bisa melakukan, karena toh yang mempertahankan, yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan pernikahan itu bukan kita, bukan pasangan kita, tetapi hanya Tuhan gitu kan. Kalau kita mempercayakan pernikahan kita kepada Tuhan. Gitu. Lalu ada ide lain nggak supaya cara-cara kreatif lainnya ya? Misalnya apa gitu? Bisa sih. Date night itu kan konsepnya sebenarnya intinya adalah di dalam kita date night itu kita ngobrol ya. Nggak cuma makan doang pasti kan. Habis makan pulang gitu. Itu aneh sih. Itu aneh sih. Intinya kan sih ngobrol. Aku menikmati waktu walaupun kita berdua nggak pernah juga sih. Tapi udah lah ya, kita bayang-bayangkan aja. Iya, terus aku menumpahkan semua isi hatiku padamu, kamu juga melakukan hal sebaliknya padaku gitu kan. Nah, intinya adalah kita kayak syncing our mind and soul gitulah, supaya kita connected each other. Bukan iklan Nokia nih ya. Reconnect lagi ya, refresh lagi. Kamu di tengah pekerjaan kamu minggu ini apa yang berat gitu. Intinya ya mungkin kayak gitulah isi percakapan. Aku juga dan kita saling mencurahkan isi hati lah gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat lagi, kita kan punya waktu 24 jam sebenarnya. Dan Tuhan kasih kita akal budi ya untuk bisa memanfaatkan waktu ini. Jadi aku pikir kita perlu minta hikmat dari Tuhan dulu. Gimana nih Tuhan, aku bisa, prinsipnya kan tadi itu mencurahkan isi hatiku ke pasanganku di tengah-tengah, mendengarkan dia juga di tengah-tengah sibukan kami masing-masing. Jadi nggak harus memilih particular time. Hari Sabtu jam 8 malam kami akan mencurahkan isi hati masing-masing. Setelah itu enggak gitu juga kan. Tetapi ya memohon Tuhan lah, karena Tuhan tadi yang kamu bilang sustain pernikahan kita juga minta cara-cara kreatif dari Dia. Misalnya kayak kita kan setiap kali jam pagi-pagi berangkat mau kerja dan anak-anak harus dititip ke daycare, kan mereka masih tidur tuh di mobil. Di situ kan kita sering ngobrol. Dan kita kamu cerita masalah di pekerjaan kamu, aku juga cerita pergumulanku dan lain sebagainya. Dan akhirnya kan itu
dapat juga kan. Iya. Tanpa harus ditemani oleh lilin dan makan steak kan. Malah ditemani oleh macet lampu merah. Macet banget itu lebih bagus. Waktu kita ngobrol lebih lama. Iya benar. Iya Atau setuju sih. waktu sebelum tidur kan bisa pillow talk. Iya benar ya. Enak kan kamu tidur di tanganku, kamu cerita itu indah loh. Iya betul. Ya nggak harus duduk ngobrol di taplak meja yang cantik. Kalau bisa ya oke. silahkan. Tapi kalau nggak bisa, selalu ada harapannya yang tadi. Bantal yang banyak lirnya juga. Pilar. Juga jadi romantis loh. Karena prinsipnya udah dapat. Betul. Karena kan ke dalam pernikahan kan kita dapat kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan jiwa, sekaligus kesatuan tubuh kan. Dan itu kan bisa didapatkan tanpa harus melakukan hal-hal yang seperti yang dunia ini bilang atau standar-standarnya yang cukup susah untuk dikerjain ya. Setuju. Sama menyambung yang tadi, menyambung dengan cara kreatif ya, mungkin kalau date night itu kan identik dengan sweetness yang overload gitu ya, kayak sugar rush gitu. Iya betul. Iya kan, kalau once in a while ya bolehlah dilakukan, tapi aku yang juga penting adalah hal-hal manis kecil di tengah-tengah pernikahan gitu loh, Pi. Ya mirip-mirip kayak yang kamu sampaikan tadi, misalnya kan waktu date night mungkin kita akan treat pasangan kita dengan manis banget gitu kan. Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga tetap bisa melakukan treat-treat kecil yang manis tapi berkesan gitu buat si pasangan kita, dan itu akan ibaratnya mempertahankan kasihnya juga gitu, tetap ada. Kayak misalnya kayak aku mah bangun tidur kamu udah cuciin piring aja itu udah kayak aduh so sweet ya gitu. Atau kayak ya misalnya siapin baju anak-anak sebelum pergi ke daycare gitu. Tuh kalau kamu siapin bekal sih kalau aku. Ya kayak gitu kan. Bantuin beresin rumah. Itu hal-hal yang mungkin sederhana gitu. Jangan sampai kita saking itu udah biasanya dilakukan oleh pasangan kita itu nggak menganggap itu sweet lagi loh. Berarti itu bahaya juga ya. Iya, jadi kayak try to see and taste the little sweetness gitu. Jadi selalu hidupin itu loh mah. Alertness kalau wah ini dilakukan pasangan tidak apalagi yang membuat aku bisa kesem gitu. Iya betul. Jadi kayak maksudnya belajar untuk melihat itu sebagai usahanya dia, usaha pasangan kita juga untuk melayani kita, dan akhirnya kita bisa ngeliat wah dia mengasihiku ya gitu dengan melakukan ini di rumah atau menolongku, atau sekedar nanya misalnya udah sampai mana, ini aku udah isiin imanimu ya tadi atau kayak gitu-gitu kan. Itu hal-hal simpel tapi sweet gitu kalau misalnya kita lihat itu sebagai bentuk kasih pasangan kita ke kita kan. Kayak gitu. Aku kalau lihat kamu ngevideoin anak-anak belajar di rumah itu juga secara nggak langsung wah dia mengasihiku banget nih gitu. Aku kerja di kantor, dia mau bayar harga di rumah ngajarin si dua bocah ini gitu. Kayak aku juga itu loh mah. Kadang-kadang berkaca-kaca, aduh istriku ini baiknya gitu. Terima kasih. Sama yang ini nih mungkin. Nah jadi kalau dari yang dua cara di atas tadi aku lihat, berarti pakailah pernikahan ini sebagai wadah dan kesempatan untuk bisa extend the grace ya kan. Karunia. Kita kan udah menerima kasih karunia dari Tuhan, penembusan dosa kita yang sangat amat, kasih karunia Tuhan tuh besar banget lah buat kita gitu kan. Dan dalam pernikahan inilah waktunya kita untuk melanjutkan atau meneruskan anugerah itu ke pasangan kita gitu. Kadang-kadang kan orang mikir, aduh aku udah melayani, udah capek lah di luar, gue udah harus baik-baikin atasan atau teman-teman kerja, di rumah saatnya lah aku dilayani oleh pasanganku misalnya. Tapi aku ngeliat harusnya justru sebaliknya sih. Harusnya di ketika sampai di rumah, pasangan kita tuh berhak loh mendapatkan yang terbaik dari kita gitu, ya kan. Pasangan kita tuh berhak untuk kita layani, kita kasihi, kita tolong, kita doakan, berdoa sama-sama gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan juga sih kalau misalnya kamu capek dan sudah memberi yang segala usaha terbaikmu di kantor, ada baiknya juga ya aku sebagai suami kayak peka terhadap itu, dan jangan juga menuntut kamu harus melakukan terbaik bagiku. Ada juga masa memang it's okay kamu misalnya capek, take rest dulu.
aku yang ngambil alih dulu misalnya pekerjaan rumah seperti nyapu, dan kamu bolehlah me time dulu dengan anak-anak gitu. It's okay gitu. Iya, benar. Jadi kayak ada konsep kesadaran masing-masing gitu Iya, loh. betul, dan itu tuh lahir dari sikap saling mengasihi yang akhirnya saling melayani. Jadi kayak duluan melayani gitu loh, kayak saling peka sama kebutuhan pasangan kita apa, lalu kita meet the need, kayak dia butuh apa nih, ya udah coba aku gimana ya cara menolong dia, memenuhi dia, memenuhi kebutuhannya gitu, mengasihi dia. Dan berdoa bersama-sama kayak gitu. Kadang-kadang kita sering lupa bahwa dalam pernikahan tuh yang harus di reach tuh bukan cuma physical intimacy atau emotional intimacy, tapi spiritual intimacy juga loh gitu. Dan itulah yang menurut aku paling bertahan sampai udah tua sih. Kalau udah tua kan mungkin secara fisik kita lemah, secara emosi juga mungkin ada sedikit perubahan mood atau apa pasti, gitu. Iya kan? Tapi secara roh kayak Paulus bilang kan, daging lemah, roh makin kuat. Harusnya dalam pernikahan juga kesatuan roh, spiritual intimacy itu yang harusnya makin kuat ya kan. Tubuh makin lemah tapi roh makin kuat ya. Betul. Dan itu dibinanya sejak little years sekarang, dimana kita saling melayani, saling berdoa, maksudnya berdoa bersama-sama, saling melayani satu dengan lain, dan melayani bareng juga berdua, dan hal-hal lainnya lah yang bisa membuat kita berdua tuh makin serupa dengan Kristus, makin bertumbuh. Jadi si pernikahan ini tuh makin mencerminkan model pernikahan yang Allah inginkan buat dunia ini gitu. Jadi ketika dunia datang dengan segala konsep tentang pernikahan, ada pernikahan Kristen yang stand out, yang nunjukin gak kayak gitu, harusnya tuh pernikahan tuh kayak gini gitu. Saling melayani, satu sama lain. Betul, saling mengingatkan, mengampuni gitu. Begitulah kira-kira. Jadi buat yang Valentine ini bisa date night, selamat dan congratulations. Selamat menikmati. To those of you. Betul, selamat menikmati bersama pasangan menikmati quality time. Tapi buat yang nggak punya kesempatan nggak apa-apa, selalu ada harapan kok di dalam Injil gitu. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah yang men-sustain pernikahan kita semuanya. Dan ask Him for the creative ways ya. Iya, betul. Untuk flourish pernikahan kita. Benar, untuk flourish si kasihnya itu. Betul, baiklah. Oke, sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya. Bye.